Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai materi zakat dalam ekonomi Islam. Untuk lebih jelasnya, langsung saja penjelasannya. Definisi zakat. Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi 1995. Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya, sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya, sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok, sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rezeki yang telah mereka terima. Dengan demikian, secara umum zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim beriman dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntutan syariah. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nisbah, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap sumber kekayaan memiliki nisbah yang berbeda-beda, misalnya antara harta perniagaan dan barang pertanian. Batas minimum harta yang wajib dikeluarkan adalah berbeda. Yang kedua, haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seorang wajib mengeluarkan zakat. Setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda, tetapi biasanya haul adalah satu tahun. Yang ketiga itu ada kadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Setiap zakat memiliki besaran yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada sasaran zakat. Terdapat 8 golongan kelompok asnaf atau kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin atau pengelola zakat, mualaf, orang yang mendapat hidayah masuk Islam, budak atau hamba sahaya, garimin, orang yang berutang, sabilillah, dan ibnu sabil, orang yang bepergian. Sejarah zakat. Syariat zakat pra Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sejarah zakat pada masa Rasulullah sebagaimana disyariatkan kepada rasul-rasul dahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasul Muhammad SAW. Pensyariatan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Mekah bersamaan dengan perintah pendirian salat. Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, tetapi lebih bersifat informatif. Misalnya, bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat. Syariat zakat pra Rasulullah SAW. Zakat tidak hanya dibawa oleh syariat Nabi Muhammad, tetapi juga telah lama dituntun dan dikenal dalam risalah-risalah agama Samawiyah. Selanjutnya ada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar selama 2 tahun sepeninggalan wafatnya Rasulullah SAW belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah SAW. Yang keempat ada pasca Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin secara umum konsisten pengelolaan zakat dapat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintah.
Selanjutnya ada zakat dan kemiskinan. Menurut Kadir, ada dua faktor penyebab seseorang atau kelompok orang masuk ke dalam kemiskinan, yaitu faktor internal dan eksternal. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah pendekatan berikut. Yang pertama, pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa atau tatawuf dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Yang kedua, pendekatan struktural. Model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya itu ada zakat dan pajak. Terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ekonom muslim mengenai zakat dan pajak. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, sementara pajak hukumnya wajib hanya bagi non-muslim, atau dalam bahasa instrumen fiskal dalam literatur Islam selama ini adalah jizyah. Dalam sistem pemerintah Islam hanya zakat yang diperkenalkan untuk dipungut untuk kaum muslim, sementara pajak hanya dikenakan pada kaum non-muslim yang diberikan oleh pemerintah Islam. Zakat dan pajak sama-sama kewajiban negara, sehingga keduanya wajib untuk dipenuhi oleh setiap warga negara dalam suatu pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi zakat dalam ekonomi Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.